Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pajak penghasilan. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Kade Indra Kadisanyaya, NIM 18.01.1.033, kelas 6A Manajemen, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan, yang kedua yaitu objek pajak penghasilan, yang ketiga subjek pajak penghasilan, yang keempat jenis pajak penghasilan, yang kelima dasar pengenaan pajak penghasilan, yang keenam kompensasi kerugian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Berikut beberapa pengertian para ahli mengenai pajak penghasilan. Yang pertama yaitu menurut resmi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang kedua yaitu menurut Subekti dan Asroeri dalam Dina Fitriani, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkena dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun. Yang ketiga yaitu menurut Suwandi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak. Yang kedua yaitu objek pajak penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan ini bisa berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah objek pajak penghasilan yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak. Yang pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
Yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh yaitu dividen dengan nama dan dalam apapun bentuknya, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan bagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan yaitu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesebelas, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan hutang debitur kecil, misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera, kredit usaha tani, kredit usaha rakyat, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Yang ke-12 yaitu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ke-13 yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang 14 yaitu premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Yang ke-15 yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 yaitu kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17 yaitu penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah merupakan objek pajak. Yang ke-18 yaitu imbalan bunga. Dan yang ke-19 yaitu surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Baik, materi yang ketiga yaitu subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Subjek-subjek pajak terdiri dari beberapa subjek seperti berikut. Yang pertama yaitu orang pribadi, yang kedua yaitu warisan, yang belum terbagi sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris yang menunjukkan warisan yang belum terbagi sesuai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu badan. Badan merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, dan usaha-usaha lainnya yang serupa. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia dengan jangka waktu 183 hari atau dengan kata lain 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak atau gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Baik, selanjutnya yaitu jenis pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan ada bermacam-macam. Berikut jenis pajak penghasilan yang banyak bersinggung dengan wajib pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak atau orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau karyawan. Yang kedua yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga yaitu dana pensiun atau badan lainnya yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lainnya dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta dalam program pensiun. Yang keempat yaitu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima yaitu penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya. Yaitu yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor-impor dan reimpor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak pasal 22 adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya, dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Wajib pajak pasal 23 akan dipotongkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus, atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis
jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipondokkan pada PPh pasal 21. Baik, yang keempat yaitu pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25, pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh, dikurangi PPh yang dipotong atau pungutan, serta PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima yaitu pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetapi di Indonesia. Berikut ini jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26. Yang pertama yaitu dividen, yang kedua bunga, yang ketiga diskonto, yang keempat imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, yang kelima royalti atau sewa, yang keenam penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang ketujuh yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah, dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Yang ke-8 yaitu premi, swab, dan transaksi lindung lainnya. Yang ke-9 yaitu besaran potongan pajak jenis penghasilan yaitu sebesar 20%. Yang ke-6 yaitu pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak baik WP orang pribadi atau WP badan sebagai akibat PPh terhutang dalam SPT tahunan. PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran atas SPT tahunan PPh yang baru untuk tahun berjalan selanjutnya. Yang ketujuh yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2 ada investasi atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lain yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Baik, materi yang kelima yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau tax base adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu penghasilan dan bisnis, konsumsi, dan kekayaan. Yang selanjutnya pada masing-masing kategori tersebut akan dikenakan pajak jenis tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kompensasi kerugian. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya sebaliknya. Dalam konteks perpajakan, pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek pajak penghasilan. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan terkena pajak penghasilan. Bahkan kerugian yang dapat dalam suatu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga pada tahun-tahun tersebut pajak penghasilan yang menjadi lebih
kecil atau tidak terutang sama sekali. Proses membawa kerugian dalam 1 tahun ke tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai kompensasi kerugian atau carrying loss. Baik, dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Adapun objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Jenis pajak penghasilan antara lain yaitu pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 35, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh pasal 4 ayat 2. Dasar pengenaan pajak yaitu tax base adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam konteks pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek pajak penghasilan. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.